Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi dalam solusi jawaban masalah sehari-hari yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih kelima Hadrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz, yakni berkenaan dengan bisakah seseorang mengambil alih hukum qisas Islam ke tangannya sendiri. Seseorang bertanya kepada Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih kelima Ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz tentang surah Al-Baqarah ayat yang ke-179, yaitu apakah qisas wajib di dalam Islam, dan jika pemerintah dan hukum negara tidak mengambil qisas untuk orang biasa, apakah orang biasa berhak mengambil qisas untuk orang yang mereka cintai sendiri? Di dalam suratnya tertanggal 3 Juni 2023, Hadrat Khalifatul Masih Waqt telah memberikan jawaban sebagai berikut. Seperti halnya hukum sekuler, hukum Islam juga diterapkan dalam kerangka yang diatur. Oleh karena itu, di mana pemerintahan Islam berdiri, penerapan hukuman Islam akan dilakukan di bawah wewenang pemerintahan. Tidak seorang pun memiliki wewenang apapun untuk menghukum penjahat atas kemauannya sendiri, karena membalas dendam secara sepihak akan menciptakan kekacauan di negeri dan menjadikan pintu pembunuhan dan kekacauan pun semakin terbuka. Di mana tidak ada pemerintahan Islam, hukum pidana tetap berlaku. Negara-negara yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan, pelaku kejahatan dihukum sesuai hukum. Dengan demikian, jika hukum-hukum ini dipatuhi, situasi seperti itu tidak akan muncul dan tidak seorang pun perlu menanggung akibatnya. Lebih lanjut, merupakan perintah bagi seorang muslim untuk mematuhi hukum negara tempat ia menjadi warga negara dan menyelesaikan urusannya dalam batas-batas hukum tersebut. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 179, perempuan untuk perempuan. Ini berarti bahwa jika pembunuhnya adalah perempuan, pembalasan akan dilakukan dari pembunuh perempuan yang sama. Di dalam catatan kaki terjemahan ayat ini, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu telah menjelaskan, yaitu artinya, jika seorang merdeka membunuh seseorang, maka terlepas dari apakah korbannya seseorang budak laki-laki atau budak perempuan, atau laki-laki merdeka atau perempuan merdeka, pembalasannya akan dilakukan dengan membunuh pembunuh yang sama. Demikian pula jika seorang pembunuh adalah seorang budak, pembalasan akan dilakukan dari pembunuh budak yang sama. Dan jika pembunuhnya adalah seorang perempuan, pembalasan akan dilakukan dari pembunuh perempuan yang sama, baik ia merdeka maupun budak. Terdapat di dalam tafsir Sagir halaman 37, catatan kaki yang kedua. Pada sahidnya Umar radhiyallahu anhu, putra bungsunya yaitu Ubaidullah bin Umar membunuh seorang pria Persia bernama Hurmuzan atas dasar kecurigaan. Ketika Hadrat Utsman radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau memerintahkan penangkapan Ubaidullah bin Umar dan menyerahkannya kepada putra Hurmuzan, Kumadban, dengan mengatakan, "Ini adalah pembunuh ayahmu dan engkau memiliki hak yang lebih besar atasnya daripada kami. Maka pergilah dan bunuhlah dia." Terdapat di dalam Tarikh At-Tabari jilid 3 halaman 305. Riwayat ini membuktikan bahwa pembalasan akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, baik muslim maupun non-muslim, perempuan, laki-laki, merdeka maupun budak.
Dalam peristiwa ini pun pembunuhnya adalah seorang muslim dan korbannya adalah seorang non-muslim. Setelah kejahatan terhadap muslim ini terbukti, pemimpin negara Islam yaitu Hajat Utsman radhiyallahu anhu menyerahkan pelaku yang seorang muslim kepada putra korban untuk dieksekusi. Mengklarifikasi tindakan Hajat Utsman radhiyallahu anhu yang menyerahkan pembunuh kepada putra korban untuk dihukum, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu lebih lanjut menyatakan, riwayat ini membuktikan bahwa praktek para sahabat juga menghukum mati seorang muslim yang membunuh seorang non-muslim, dan juga terbukti bahwa terlepas dari senjata yang digunakan untuk membunuh seseorang, orang tersebut juga akan dibunuh. Demikian pula juga terbukti bahwa pemerintahlah yang menangkap dan menghukum si pembunuh. Hal ini karena jelas dari riwayat ini bahwa Hajat Utsman radhiyallahu anhu lah yang menangkap Ubaidullah bin Umar dan menyerahkannya kepada putra Hurmuzan untuk dieksekusi. Tidak ada ahli waris Hurmuzan yang mengajukan tuntutan terhadapnya, dan mereka juga tidak menangkapnya. Jadi tampaknya juga perlu untuk menjawab keraguan di sini. Apakah si pembunuh harus diserahkan kepada ahli waris korban untuk dihukum seperti yang dilakukan Hajat Utsman radhiyallahu anhu, atau apakah pemerintah sendiri yang harus melaksanakan hukuman tersebut? Oleh karena itu, perlu diingat bahwa ini adalah masalah sekunder. Dan oleh karena itu, Islam membiarkannya ditindaklanjuti sesuai kebutuhan setiap zaman. Suatu bangsa dapat mengadopsi metode apapun yang dianggapnya lebih bermanfaat sesuai dengan budaya dan keadaannya. Dan tidak diragukan lagi bahwa kedua metode ini bermanfaat dalam situasi tertentu. Terdapat di dalam Tafsir Kabir volume 3. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Mudah-mudahan dapat kita mengerti. Kita tidak diperkenankan untuk mengambil alih hukum kisah Islam di tangan kita. Jadi serahkan kepada yang berwenang, kepada pemerintah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu-ilmu, dasarkan ilmu Quran, hadis-hadis Nabi, dan sabda-sabda Hajat Masih Maud, Imam Zaman, dan para khalifahnya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.